Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kenikmatan yang kita rasakan, baik kenikmatan jasmani maupun rohani, kenikmatan yang ada pada keluarga kita, kantor kita, tempat kerja, pabrik kita, tempat beraktivitas, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Mudah-mudahan ketika kita bisa menggunakan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang sempurna secara khulqiyah dan khuluqiyah, secara penciptaan jasmani beliau ataupun secara akhlak beliau. Maka dari itu tidak ada alasan lain kecuali kita menjadikan pribadi beliau suri tauladan bagi kita semuanya, panutan. Apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh baginda Muhammad SAW maka tinggalkanlah. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita diberikan hidayahnya, kita diberikan istiqomah dalam berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta as-sirah nabawiyah yang kami hormati, kembali bersama kita pembahasan as-sirah nabawiyah, pembahasan biografi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas letak geografi Jaziratul Arab, kemudian raja-raja Arab, ada raja-raja Yaman, raja-raja Hirah, raja-raja Syam, dan terakhir kita membahas raja-raja Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Akan tapi ada yang kurang jika kita membahas raja-raja Hijaz yang dimulai oleh Ismail alaihissalam tanpa membahas ayah beliau alaihissalam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya, bagaimana beliau alaihissalam berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pecinta sirah nabawiyah yang kami hormati, Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang agung, sosok yang mulia, yang dikatakan oleh para al-anbiya, yang dikatakan oleh dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena memang dari beliau alaihissalam nabi-nabi muncul, bahkan nabi-nabi Bani Israel dari keturunan beliau alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dilahirkan di salah satu tempat yang nama tempat itu masyhur, yaitu Babilonia hari ini atau Irak, ya. Di sana beliau dilahirkan, dan ketika beliau dilahirkan hiduplah raja yang sangat zalim, raja yang mengaku dirinya Tuhan, bahkan bisa menghidupkan dan mematikan manusia, yang bernama Namrud. Ketika Namrud berusia 30 tahun atau 40 tahun, dia bermimpi bahwasanya kerajaannya, singgasananya hancur lebur. Singgasananya yang sudah bertahun-tahun
Allah Subhanahu wa taala binasakan. Maka mimpi itu membuat Namrud ketakutan. Membuat Namrud gelisah, tidak bisa tidur, tidak enak makan, tidak enak minum. Maka dari itu dia memanggil para tukang sihirnya, memanggil para dukun-dukunnya, dan bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Apa maksud dari mimpiku itu? Maka semua tukang sihir diam, tak tahu jawabannya. Kemudian ada salah satu di antara mereka yang bertunjuk tangan, angkat tangan, katakan, ya sayyidi, wahai Tuanku, sesungguhnya akan ada seorang pemuda yang menghancurkan singgasanamu. Akan ada anak muda yang menghancurkan kerajaanmu. Maka ketika Namrud mendengar berita yang dahsyat, tentunya berita kehancuran kerajaannya, maka dia langsung membuat fatwa. Lihat, begitu takutnya kerajaannya hancur. Dia membuat fatwa bahwasanya seluruh anak laki-laki yang lahir harus dibantai, harus dibunuh. Kenapa? Agar singgasananya aman, agar singgasananya tidak dihancurkan. Maka berjalanlah bertahun-tahun dan Ibrahim diasingkan, sehingga beliau alaihi wasallam tumbuh menjadi sosok yang tangguh, sosok yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah ditarbiyah, karena memang sudah dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatnya ketika Namrud berusia 70 tahun. Ya, berusia 70 tahun, dan Ibrahim alaihissalam pada waktu itu usianya sekitar 35 atau 40 tahun. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam mengingatkan sang raja bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sama. Maka ketika mendengar berita ini, murkalah Namrud sehingga marah kepada Ibrahim alaihissalam. Kenapa marah? Bayangkan, bapaknya Azar, ya, bapaknya Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar, sang pembuat berhala. Anaknya orang yang pertama kali memusuhi berhalanya. Anaknya orang yang pertama kali menghancurkan atau memusuhi sesembahan-sembahan ayahnya. Maka diskusilah antara Ibrahim dan Namrud. Namrud mengatakan, saya adalah Tuhan, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Maka Ibrahim menantang, coba buktikan kalau memang Tuhanmu, kalau engkau memang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka didatangkan dua budak. Bayangkan, didatangkan dua budak, yang satu dipancung kepalanya dan mengatakan, saya yang mematikan dia. Yang satu dibebaskan, saya menghidupkan dia. Jadi saya Tuhan. Maka tersenyumlah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau menanyakan, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menggelamkan dari barat. Coba dibalik. Coba engkau balik, wahai Namrud. Engkau terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Maka tidak bisa menjawab apa-apa dan murka dan marah sejadi-jadinya. Akhirnya halayak ramai yang menjadi hening seketika. Kenapa? Terheran. Mana kesaksian? Mana kemampuan Namrud yang katanya Tuhan, yang katanya bisa mematikan, bisa menghidupkan? Mana? Belum disuruh untuk menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan
Robnya Ibrahim salam yang menciptakan langit dan bumi. Maka hal yang ramai menjadi hening, kemudian mereka bubar kembali ke rumah masing-masing. Namrud dengan kejengkelannya, dan masyarakat pada waktu itu bertanya-tanya kenapa Namrud tidak bisa melakukan itu. Maka Ibrahim alaihissalam pun tidak selesai dakwahnya sampai di situ. Ketika kembali ke rumahnya memberikan nasihat kepada ayahnya Azar, ya abati, la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan kau sembah syaitan. Diskusi antara ayah dan anak. La ta'budi syaitan, jangan kau sembah syaitan. Syaitan itu musuh bagimu. Jangan kau sembah patung, jangan kau sembah berhala, jangan kau sembah batu, pohon, jangan, itu semuanya adalah syaitan. Semua adalah kemusyrikan. Semua itu adalah hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahnya Ibrahim salam tidak mendengar, tidak mau menerima nasihat Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ketika hujjah sudah disampaikan, hujjah sudah diberikan, maka Ibrahim alaihissalam berjanji akan meminta ampun, untuk Allah, untuk meminta ampun untuk ayahnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Maka tidak pantas untuk nabi, baik Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, meminta ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim tidak sampai di situ. Ketika ayahnya diberikan nasihat, diberikan hidayah, tidak mau, beliau datang ke ma'bad, datang ke tempat ibadah mereka dan menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka yang tujuannya agar mereka berpikir. Tujuannya apa? Agar kaum Ibrahim alaihissalam berpikir bahwa Tuhannya itu, batu berhala yang dipahat itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menolong dirinya. Maka dihancurkan seluruhnya kecuali satu patung yang sangat besar sekali. Dikalungkanlah kampak di lehernya. Maka ketika pagi hari orang-orang akan beribadah, orang-orang akan menyembah Tuhannya, mendapatkan ma'badnya, tempat ibadah, hancur lebur, kecuali satu patung yang sangat besar dan di lehernya itu ada kampak. Maka mereka saling diskusi, siapa yang berani melakukan ini? Siapa? Mereka sepakatlah mengatakan bahasanya yang menghancurkan ini adalah Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka mengatakan, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa yang berani menghancurkan Rabb kami? Di antara mereka ada yang mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar yang melakukan itu adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Maka didatangkanlah Ibrahim. Ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Bayangkan, di sidang, di hadapan raja, di hadapan orang tuanya, di hadapan masyarakat. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab dengan santainya, tanya saja
Pada batu yang besar. In kanu yantiqun. Tanya saja kepada batu yang besar. Jika memang patung itu bisa berbicara, tanya saja, kampak di lehernya. Tanya siapa yang menghancurkan? Maka seluruh penghuni ma'bad, seluruh yang ada diam. Seluruh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala pada waktu itu diam 1000 bahasa. Maka ketika segala hujjah disampaikan, segala usaha dilakukan, ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti. Ternyata Ibrahim alaihissalam menang. Ibrahim alaihissalam dari pertama kali berdebat dengan Namrud, kemudian debat dengan ayahnya, kemudian debat dengan para pemuja berhala, Ibrahim menang. Dan akhirnya muncullah kekuatan sang penguasa zalim. Kalau sudah kalah hujah, kalah debat kayak gini, marah. Kalau akalnya sudah tidak bisa, ya pakai okolnya, pakai tenaganya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat dikumpulkan di tempat yang sangat ramai sekali. Kemudian Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, maukah engkau mengakui aku sebagai Tuhan? Kata Namrud, tidak. Jika tidak, maka engkau akan kulemparkan ke dalam bara api yang sangat panas ini. Engkau akan kulemparkan di dalam bara, dalam api yang menyala ini. Maka Ibrahim alaihissalam begitu tenangnya, begitu yakinnya bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka di sini ada diskusi antara Ibrahim alaihissalam dan iblis. Iblis datang menawarkan bantuan. Ibrahim, tanganmu sudah diikat, tidak ada yang bisa menolongmu, maka saya akan menolongmu. Saya akan menolongmu, tapi dengan syarat engkau sembah saya. Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman, apakah akan tunduk? Tidak. Ente siapa? Kamu siapa? Ente makhluk, kamu makhluk, saya makhluk. Kita semua sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan meminta bantuan kepada makhluk. Saya akan meminta bantuan kepada Sang Khalik. Saya akan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kisah juga yang menarik. Ada asbab kenapa api yang sangat besar itu bisa dingin. Ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala turunkan salah satu dari tentara-tentaranya. Apa itu? Gerombolan katak. Gerombolan katak yang menyiramkan air, menyiramkan air. Ya, meskipun di sana ada juga gerombolan cicak yang meniup api agar apinya besar. Maka di sini kita mengambil kesimpulan. Ya, ada faedah besar yang bisa kita ambil, bahwasanya segala kebaikan apapun, segala peran apapun dalam berdakwah, kontribusi kita itu memiliki peran penting. Peran penting yang nantinya akan menjadi pahala besar. Begitu juga sebaliknya. Peran cicak yang meniup api agar besar, agar mereka mudarat kepada Nabi Ibrahim AS juga ini menjadi catatan, menjadi dosa besar untuk cicak dan dosa besar bagi siapapun, kelompok manapun, orang manapun yang merusak dakwah, yang tidak berusaha menyebarkan syariat Islam ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim."
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, wahai api, jadikanlah dirimu bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan untuk Ibrahim alaihi salam. Maka ketika api itu habis, ternyata Ibrahim tetap hidup, Ibrahim tetap utuh, Ibrahim tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau dan istrinya Sarah alaihissalam untuk hijrah, untuk pindah. Untuk hijrah, pindah sudah. Ini kaum sudah disampaikan hidayah, sudah disampaikan hujah, bahkan mukjizat besar muncul di hadapan dirinya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun pindah bersama Sayyidah Sarah alaihissalam, dan ternyata begitulah perjuangan para anbiya, para rasul, selalu didampingi oleh wanita solehah. Makanya antum yang masih bujang, agar diri antum kuat, agar dakwah antum kokoh, antum harus segera menikah. Ya, agar apa? Agar ada sosok wanita yang mendampingi perjuangan antum. Kemudian Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah alaihissalam pindah hijrah, yaitu tepatnya di negeri hari ini namanya Turki. Turki hari ini. Di sana beliau berdakwah kepada kaum yang ternyata kaumnya pun sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pasca meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya, banyak dimulai di sana kemusyrikan. Orang-orang soleh di antara mereka dijadikan Tuhan. Orang-orang soleh di antara mereka sudah meninggal dunia dipahat, dipatung, disembah. Meskipun awalnya tidak menyembah patung tersebut, meskipun awalnya hanya melihat gambarnya, sosoknya, agar khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari situlah mulai kemusyrikan hingga muncullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata ketika masuk ke Turki hari ini pun sama. Kaumnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah bintang-bintang. Ketika datang malam hari melihat bintang, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Ketika pagi hari hilang. Ya. Kemudian datang siang hari, ketika siang hari melihat matahari, mereka mengatakan ini Tuhanku. Kemudian hilang pula. Datang malamnya melihat purnama. Melihat purnama yang begitu indah, begitu megah. Dan ini Tuhanku. Kemudian pagi hari hilang. Kemudian apa? Dikatakan kepada penduduk tersebut, ya, bahasanya Tuhan saya dan Tuhan kalian semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menciptakan bintang-bintang, dialah yang menciptakan rembulan, dialah yang menciptakan matahari dan menghidupkan dan mematikan kita semuanya. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wa la ma'budun bihaqqin illallah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kaumnya pun sama, ikhwah. Kaumnya pun sama, tidak mau mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun pindah lagi. Karena memang negerinya tidak menerima dakwah, ya. Negerinya tidak menerima dakwah, tidak menerima ajaran yang dibawanya, tidak menerima nabi-nabi yang diutus. Maka beliau alaihissalam pindah lebih jauh lagi ke negeri Kinanah, atau yang dikenal hari ini itu Mesir. Berjalan ratusan kilometer untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan nabi, tujuan rasul
untuk berdakwah, untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau alaihissalam tinggal di atau masuk ke negeri Mesir. Perlu kita fahami, Mesir adalah negeri yang subur. Mesir adalah negeri diutusnya para raja-raja. Mesir adalah tempat yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah yang sangat besar kepada kita semuanya. Dan qadarullah pada waktu itu Mesir dipimpin oleh raja yang zalim. Tidak disebutkan siapa namanya, akan tetapi kalau raja-raja yang zalim ini gelarnya itu Fir'aun. Ya, ikhwah. Seluruh raja-raja Mesir yang zalim itu gelarnya Fir'aun. Ya, baik Fir'aunnya Musa, Ramses Ats-Tsani, atau Fir'aunnya Ibrahim. Kenapa dikatakan Fir'aun? Karena sifatnya jahat. Adapun raja Mesir yang baik akhlaknya, yang tidak melakukan kezaliman, itu gelarnya Malik. Gelarnya siapa? Malik. Yang ini dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya gelarnya bukan Fir'aun, gelarnya Malik. Silahkan antum buka tafsirnya, penjelasan secara gamblang, secara detail, terperinci dalam surat Yusuf dari awal surat sampai akhir surat itu mengisahkan perjalanan Yusuf alaihissalam di Mesir dengan rajanya dan dengan saudara-saudaranya. Kemudian Ibrahim alaihissalam masuk ke Mesir, akan tetapi raja Mesir ini punya kebiasaan yang aneh. Raja Mesir ini punya kebiasaan yang aneh, yaitu suka mencuri istri seseorang. Kalau istrinya cantik, itu dicuri, dipaksa. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya Sarah, "Wahai Sarah, nanti kalau Fir'aun, sang raja yang zalim, bertanya kepadamu, siapa kamu? Dengan siapa kamu di sini? Jawab, saya Sarah, saya bersama saudara saya yang bernama Ibrahim. Jangan kau katakan bersama suami. Kalau kau katakan bersama suami, akan dirampas. Karena memang itu tadi, gemarnya itu merampas istri seseorang, apalagi istrinya cantik. Maka sudah disampaikan, saya ini saudara Ibrahim. Saya ini adalah saudara Ibrahim. Akan tetapi karena melihat begitu cantiknya ibunda Sarah alaihissalam, tidak peduli mau sudah nikah, mau belum nikah, yang penting dia cantik. Maka raja yang zalim ini memaksa Sarah alaihissalam untuk dibawa ke istana. Akhirnya dibawa ke istana dan dimasukkan ke dalam kamarnya. Diangkat. Ibrahim ditahan. Maka ketika Fir'aun yang zalim ini ingin menjamahnya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari raja yang zalim ini. Akhirnya ketika mau menjamah, tangannya itu tegang, tangannya itu kaku, tidak bisa memegang. Kaget. Kemudian raja ini mengatakan, berdoalah kepada Rabbmu agar saya disembuhkan, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka ketika Sarah alaihissalam berdoa, bayangkan, ini doa saat terjepit, doa saat kita terdesak, ini salah satu asbab dikabulkannya doa. Makanya ketika kita terjepit dalam kondisi kritis, dalam kondisi tidak ada seorang pun yang menolong kita, bermunajatlah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan Sarah alaihissalam dan juga dilakukan Ibrahim alaihissalam. Ketika tangan diikat, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolongnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka Sarah pun berdoa agar dilindungi dari tangan raja zalim ini dan dikabulkan. Setelah sembuh raja zalim ini ingin menjamah lagi. Sarah berdoa lagi sampai terulang 3 kali. Akhirnya yang ketiga kali bersumpah, ya, saya memohon, saya berjanji jika engkau berdoa kepada Tuhanmu agar disembuhkan, agar diriku disembuhkan, maka saya tidak akan mengulangi lagi. Maka Sarah berdoa dan raja ini sembuh dan keluar dan marah kepada pengawalnya. Katakan, kenapa kau bawa iblis ke rumah ini? Itu bukan wanita, ya kan? Itu bukan wanita, tapi itu iblis, itu jin. Bawa keluar dari istana. Maka dari sini sang raja berterima kasih, kemudian menghadiahkan Hajar alaihissalam. Jadi dari sini ceritanya. Di sini terdapat 2 pendapat, ya. Siapa Hajar alaihissalam? Syekh Saifur Rahman Al-Ghafuri, pengarang Ar-Rahiqul Makhtum, beliau mengatakan Hajar alaihissalam adalah putri sang raja tersebut. Putri sang raja tersebut yang dihadiahkan kepada Hajar alaihissalam untuk memenuhi kebutuhannya. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, Hajar alaihissalam adalah memang budak Kiptiyah, orang Kipti, orang asli Mesir, yang dihadiahkan kepada Sarah alaihissalam untuk memenuhi segala kebutuhannya. Wallahu ta'ala alam. Akan tapi singkat cerita, dari sinilah awal mula pertemuan Ibrahim alaihissalam dan Hajar alaihissalam. Singkat cerita, ketika dakwah di Mesir pun tidak kunjung terima, tidak kunjung mendapatkan respon yang positif dari rajanya, dari penduduknya, akhirnya mereka bertiga, Ibrahim, Sarah, Hajar, hijrah ke Palestina. Dan kemudian setelah sampai di Palestina, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar alaihissalam. Jadi Ibrahim punya 2 istri. Pertama, Sarah yang sudah mendampingi dari zaman beliau di Irak sana, di Babilonia bersama Namrud, kemudian mendampingi bersama beliau di Turki, kemudian ketika pergi ke Mesir mendapatkan Ibunda Hajar alaihissalam. Kemudian menikahlah Hajar alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam, dan ternyata dari pernikahan mereka berdua Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang sudah dinantikan puluhan tahun bersama Ibunda Sarah alaihissalam. Sampailah melahirkan, baru saja hitungan hari, bayangkan, hitungan hari, ternyata kecemburuan seorang wanita itu tidak bisa ditutupi. Ternyata apa, ikhwah? Kecemburuan seorang wanita itu tidak bisa dipungkiri. Akhirnya untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar alaihissalam menjauh dari Ibunda Sarah alaihissalam. Sarah istri pertama ditaruh di Palestina dan Hajar diletakkan di Mekah. Ratusan kilometer, ikhwah. Ya, ratusan kilometer. Akan tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim tidak pernah bertanya. Selama ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti itu kebaikan. Selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Maka Ibrahim alaihissalam mempersiapkan perbekalannya, mempersiapkan ontanya, mempersiapkan makanan, minuman, apalagi baru mendapatkan momongan, baru mendapatkan Ismail, keturunan yang dinanti bertahun-tahun, harus berpisah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga.
Ibrahim dengan rasa berat hati, namun tidak ada pilihan, sam'an wa ta'an. Apalagi Ibunda Hajar alaihissalam baru kenal, baru punya anak, baru punya momongan, masih bayi merah, harus berjalan ratusan kilometer. Bayangkan dulu dengan onta, ikhwah. Kalau sekarang dengan pesawat mudah, dengan onta melewati padang pasir, siang, malam, pagi, petang. Sampailah mereka di tempat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Di Makkah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan, biwadi, di lembah. Yang lembah tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di lembah yang memang sangat-sangat, ya kan, tidak ada kehidupan. Kata di itu lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Contohnya gini. Anta rajulun dzu dzaka. Jadi engkau adalah seorang laki-laki yang memang Masya Allah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Anta dzumalin. Ya, jadi engkau adalah seorang pemuda yang kaya raya. Ya. Kalimah dzi itu untuk mubalaghah. Di sini biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sisi baitikal muharram. Ketika Ibrahim alaihissalam sampai di sana, diturunkanlah segala kebutuhannya, kemudian buat tenda kecil. Setelah itu Ibrahim alaihissalam tanpa berbicara sepatah kata pun langsung balik kanan, langsung balik kanan. Balik kanan, dan Ibunda Hajar alaihissalam bertanya, hendak kemana? Ibrahim gak jawab, ditarik. Bayangkan, bagaimana tidak sedih? Seorang istri ditinggalkan di padang pasir sendirian. Bayangkan kalau antum, istri antum ditinggalkan di pasar, antum berangkat bareng, suruh pulang sendirian. Sudah? Ya, pasti ditutup pintu kamarnya selama 1 bulan. Ini baru di pasar, ikhwah. Banyak manusia, banyak orang, ada alat komunikasi. Ibunda Hajar alaihissalam sendirian dengan putra yang masih bayi merah, ditarik. Nggak ada kemana Ibrahim nggak tanya, nggak menjawab sepatah kata pun, karena memang itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke Mekah, tinggalkan. Sampai 3 kali, akhirnya Ibunda Hajar alaihissalam bertanya dengan pertanyaan keimanan. Memang sudah ditempa bersama Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihada. Bayangkan, pertanyaan dari seorang wanita salihah, wanita yang beriman. Ibrahim hanya menundukkan pandangannya, menggerakkan pandangannya. Kemudian Hajar alaihissalam menjawab, idan lan yudayyi'ana Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami. Silahkan engkau pergi, wahai suamiku, wahai Ibrahim alaihissalam, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke Palestina, kembalilah berdakwah di sana. Bayangkan, pertanyaan muncul dari lubuk hati yang paling dalam, mengikhlaskan suaminya pergi untuk berdakwah. Dan ini pun seharusnya pelajaran bagi para ummahat semuanya yang di rumah ketika suaminya sedang berdakwah, jangan diganduli. Ketika suaminya ada ta'lim, ada kajian, ada amanah yang harus ditunaikan, jangan diganduli. Justru didukung. Ayo, habis semangat.
Ayo ayah semangat, ayo hubbi semangat, harus dukung. Karena tidaklah suami pergi kecuali untuk kebaikan rumah tangganya. Tidaklah suami pergi meninggalkan rumahnya kecuali untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah dari Ibunda Hajar alaihissalam, para ummahat, ya, para akhwat. Belajar dari Ibunda Hajar alaihissalam bagaimana ketabahannya, bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu perintah dari Rabbul Alamin, maka yakinlah yang ada hanya kebaikan, 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 keberkahan, keberkahan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nanti kita bisa lihat bagaimana kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk Hajar alaihissalam dan Ismail. Maka Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar alaihissalam dan Ismail. Lanjutlah 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai qadarullah wa masyafa'al, perbekalan Ibunda Hajar alaihissalam itu habis, ikhwah. Bayangkan, habis. Saya pernah di salah satu umroh kami, ya, saya bawa istri, ya, tahun kemarin, saya bawa istri, qadarullah, uang saya itu tinggal 300.000. Uang saya itu tinggal 300.000, ikhwah. Ya, bersama kawan-kawan. Ustaz Furqan, Qad Rashid, dan kawan-kawan dari Lampung. Uang saya habis. Tinggal 300.000, ikhwah, waktu di Soekarno-Hatta. Dan saya yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampailah di Jeddah yang Abdul Aziz pun, di sana ada trouble, ada permasalahan, harus ditahan oleh nusuk. Akan tetapi yakinlah, ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan umrah pada waktu itu. Maka sampai di sana baru 2 hari, ikhwah. Baru 2 hari kita bawa bekal. Kita bawa beras. Beras umroh qanaah. Tak beras, ya banyak. Ya, kalau uang habis pada waktu itu, saya hanya pasrah. Kepada Allah SWT. Maka habis semua. Nggak mungkin minta orang tua, kan? Nggak mungkin. Udah besar, udah tua seperti ini. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah kami bisa selesai melakukan ibadah umrah selama bulan Ramadan tanpa ada kendala apapun. Itu padahal banyak ikhwah, banyak kawan-kawan bawa perbekalan yang lengkap. Itu kami merasa ketakutan. Ya. Padahal kalau minta dengan kawan pasti dikasih. Bayangkan Ibunda Hajar alaihissalam. Ibunda Hajar alaihissalam di tengah padang pasir. Tidak ada orang sedikit pun, tidak ada. Namun begitu kuatnya keyakinan ibunda kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan hambanya. Habislah perbekalan mereka berdua, habislah air mereka, dan air susu Ibunda Hajar alaihissalam pun habis. Dan Ismail alaihissalam menangis layaknya umumnya seorang bayi yang kehausan. Kemudian Ibunda Hajar berlarilah dari Bukit Sofa ke Marwa. Ya, karena itu bukit yang kecil, nggak mungkin. Di sana ada gunung Jabal Abi Qubais yang sangat tinggi sekali, nggak mungkin beliau naik ke sana. Beliau larilah dari Sofa, naik. Apakah ada air? Ya, karena kita faham padang pasir kalau panas itu ada fatomorgana namanya, bayang-bayang seperti air. Padahal itu saking panasnya terik matahari. Lari-lari dari Bukit Sofa, Bukit Marwa selama 7 kali, tidak ada air, tidak ada
air di sana. Kemudian beliau pun lelah. Kemudian beliau mendatangi Ismail alaihissalam. Dan qadarullah di sana, tepatnya di tepi di sisi kaki Ismail alaihissalam, muncullah air yang hari ini dikenal dengan air Zam-Zam. Maka saking gembiranya Ibunda Hajar alaihissalam, saking gembiranya beliau, ya sambil lari kecil, lompat-lompat dan mengatakan Zam-Zam. Lari kecil dan mengucapkan Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Dan Zam-Zam ini bukan bahasa Arab, bahasa Kipti, bahasa Mesir. Maka berkumpullah, ya. Kemudian Hajar alaihissalam membuat bendungan kecil, ya, bendungan agar air itu tidak meluap dan tidak habis. Maka bendungan ini pun yang sampai hari ini masih ada, meskipun dalam bentuknya sudah berbeda. Ya, ternyata dibendung oleh Hajar alaihissalam dan airnya pun tidak bisa keluar kemana-mana. Kemudian Hajar alaihissalam minum dan Ismail alaihissalam juga minum. Lihat, begitu kuatnya keyakinan Hajar alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Allah tolong beliau alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perjalanan pencarian Hajar alaihissalam dari Bukit Sofa ke Marwa menjadi salah satu syariat yang mulia, yaitu sa'i ma baina Safa wal Marwa. Dijadikan syariat, dijadikan salah satu rukun dalam umrah. Bayangkan berapa juta manusia melakukan ibadah sa'i, berapa juta yang seluruh pahalanya kembali kepada Hajar alaihissalam. Sebagaimana hadis yang masyhur, baginda Muhammad SAW bersabda, man dala ala khairi falahu ajrun ka fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bahkan setiap manusia setiap hari tidak pernah putus untuk melakukan sa'i. Kami pernah umrah, ya, sa'i di bulan suci Ramadan, tepatnya di tanggal 17, di tanggal 27 Ramadan. Zahmah syadidah, padat merayap, lantai dasar, lantai 2, lantai semuanya dipadati orang-orang yang bertawaf. Bayangkan berapa juta pahala yang diraih oleh Hajar alaihissalam. Kemudian air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini juga kebaikan Ibunda Hajar alaihissalam dan Ismail, dan ini salah satu mukjizat, salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang abadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan air ini. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan peminumnya. Ini salah satu asbab dikabulkannya doa. Makanya berdoa ketika antum umroh, selesai tawaf, di setiap sudutnya itu ada air Zam-Zam, ambil dan berdoalah. Berdoa. Sebelum minum, berdoa. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berdoa ketika minum air Zam-Zam. Beliau berdoa pertama, ya Allah, jadikanlah saya ulama umat ini. Allah kabulkan. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Madhabnya diikuti, dipelajari, diamalkan di seluruh penjuru dunia. Kemudian doa yang kedua, ya Allah, Allahumma saddid sahmi, ya Allah, tepatkanlah panahanku. Karena beliau rahimahullah ta'ala memang gemar memanah. Yang ketiga, Allahumma adkhilil jannah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam syurgamu. Dan insya Allah ketiga-tiganya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun kesempatan bagi antum ikhwah, ketika ada air Zam-Zam, ketika ada Zam-Zam, berdoa, ya, sesuai kebutuhan antum.
Kalau antum ingin dimudahkan urusan, ya Allahumma sahil amri. Antum ingin diberikan keberkahan, Allahumma barik sya'ni. Antum ingin diberikan anak-anak yang soleh dan soleh, doa sesuai dengan kemampuan antum. Bisa dengan bahasa Arab, sampaikan bahasa Arab. Tidak bisa dengan bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami as-sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berkunjung ke sini setiap tahunnya. Seperti itu. Jangan antum sibuk dengan selfie, ikhwah. Antum umroh, antum haji, antum di mas'a, antum di raudhah, antum sibuk selfie. Walhamdulillah, ikhwah. Ini Masjidil Haram. Ini ibadah. Ibadah yang tidak ada di tempat lain. Makanya ketika antum di sana, manfaatkanlah waktu-waktu antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian ketika Ibunda Hajar alaihissalam dan Ismail mendapatkan sumber ketahanan hidup yang paling pokok yaitu air, beliau pun membangun kehidupan di sana, membangun rumah ala kadarnya. Dengan Ismail yang sudah semakin tumbuh, sudah semakin besar, ya, 2 tahun, 3 tahun, sedangkan sendirian, berdua, ikhwah. Man di sana ada hewan buas, ada serigala, ada ular, ada kalajengking. Akan tapi tidak ada lampu, belum ada lampu, ikhwah. Akan tapi karena begitu kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong dalam kondisi apapun. Akhirnya datanglah kabilah Jurhum. Antum masih ingat kabilah Jurhum dari mana? Pada pertemuan kemarin, pertemuan kedua. Ada yang ingat nggak? Dari Yaman. Ya, Jurhum ini kabilah dari Yaman, orang Arabnya asli. Karena Sadul Ma'rib, bendungan Ma'rib itu hancur, jebol, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan sehingga mereka tidak punya pasokan air yang cukup untuk kebutuhan mereka, untuk makan mereka, untuk minum mereka, untuk pertanian mereka tidak ada lagi. Akhirnya mereka keluar dari Yaman, mencari suaka, mencari tempat tinggal yang pas di mana di sana ada air. Maka mereka keluarlah dari Yaman dan melewati sungai Laut Merah, sampailah mereka mendekati Ka'bah, mendekati rumah Hajar alaihissalam. Dan orang-orang Arab sudah terbiasa lewat jalur ini dan tidak seperti biasanya, namun kok di atas itu ada burung yang berputar-putar, ada segerombolan burung berputar di atas udara. Maka mereka tuh faham, ya, orang-orang Arab terdahulu atau orang tua kita terdahulu itu faham, ikhwah, tentang kondisi alam. Bukan meramal, bukan meramal, tapi memang begitu dekatnya mereka dengan alam sehingga kejadian-kejadian itu akan muncul. Maka mereka pasti yakin itu pasti di bawahnya ada air. Itu pasti di bawahnya ada air. Seperti kawan-kawan yang di Sidomulyo, orang tua kita dulu kalau melihat ke Gunung Raja Basa, kalau sudah tertutup awan, ya, mereka mengatakan itu pasti turun hujan. Itu pasti turun hujan. Maka betul turun hujan. Bahkan zaman dahulu kita pahami, orang tua kita dahulu kalau ingin mencari sumber air itu enggak repot. Tinggal ambil daun talas ditutup, ya. Ambil 5, taruh sini, taruh sana. Ketika pagi hari ditengok mana yang banyak embunnya. Ketika di sini banyak embunnya, maka disinilah titik air atau sumber air sangat banyak. Maka digali, alhamdulillah, baru 5 meter, 7 meter itu sudah mendapatkan mata air. Juga orang terdahulu kalau ingin melihat tempat ini bersih atau tidak, higienis atau tidak,
itu dengan cara yang sangat mudah sekali. Ambil kambing, potong, belah menjadi 4, diletakkan di 4 penjuru mata angin, ditaruh sebelah timur, barat, utara, selatan, tancapkan. Maka setelah seminggu dilihat, atau setelah 3 hari dilihat, mana potongan daging kambing yang masih utuh. Lagi-lagi ini bukan sajian, ikhwah. Ya, ini bukan sesajen, bukan. Begitu mereka itu begitu dekatnya dengan alam, jadi tahu kondisi alam, tahu kondisi lingkungan, mana lingkungan yang tercemar, mana lingkungan yang sehat, mereka tuh tahu. Maka ketika di sebelah barat itu daging kambingnya masih utuh atau belum habis, tinggal setengahnya dan yang lainnya itu sudah habis, maka di sana udaranya sehat. Di sana udaranya belum tercemar dan cocok untuk tempat tinggal. Seperti itu, ikhwah. Bukan masalah persajian. Ya, bukan masalah persajian. Maka orang Arab pun tahu ketika di atas itu ada sekelompok atau segerombolan burung-burung yang berputar, maka yakin di dalamnya itu ada air. Maka datanglah gerombolan kabilah Jurhum ke sini dan mengatakan, ini air milik saya. Bayangkan, gak punya malu, ini air punya saya. Bayangkan, orang baru datang mengaku atau mengatakan itu sumber air saya, nggak membangun, nggak berusaha, ngaku-ngaku memiliki. Maka Hajar alaihissalam, dari mana ceritanya? Nggak bisa, ini air saya mencari dengan putra saya. Kenapa engkau mengakui? Ngapa engkau ingin merampasnya? Kalau mau tinggal silakan tinggal, kalau butuh air ambil. Nah, Ibunda Hajar alaihissalam mempersilahkan mereka kabilah Bani Jurhum ya tinggal di situ, sehingga mereka membangun peradaban, membangun rumah, membangun tempat berkumpul, semua, sehingga menjadi perkampungan. Yang tadinya hanya 2 orang, ikhwah, kan 2 orang, sekarang menjadi banyak. Lambat laun menjadi 1 kampung. Jadi Jurhum. Nah, perlu kita pahami, Jurhum ini orang Arab asli. Dan Hajar alaihissalam, Ismail ini bukan orang Arab, orang Babilonia. Namun karena mereka bergaul, berinteraksi setiap hari, akhirnya mereka ini menjadi orang Arab. Menjadi orang Arab, muncullah istilah Arab Musta'ribah. Dari sini, antum masih ingat pelajaran yang dulu, pembagian Arab? Dari sinilah muncul istilah Arab Musta'ribah. Orang Ajam, orang non-Arab yang terarabkan karena bergaul dengan mereka. Keseharian mereka, bahkan sampai menikah, jadilah mereka orang Arab. Dan karena dalam kamus ya, bahasa Arab, Arab itu bukan kaum, Arab itu adalah bahasa. Arab itu adalah bahasa, kalam. Man takallama Arabiyan fahuwa Arabi wa ma kana al-ajabi. Ya, siapapun yang berbicara bahasa Arab, maka dia orang Arab, meskipun dia orang-orang Ajam, orang non-Arab. Maka tinggallah kabilah Jurhum bersama Ibunda Hajar alaihissalam dan Ismail bertahun-tahun sampai menjadi 1 kampung, Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Kapan datangnya Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan Ismail? Dan berapa kali beliau alaihissalam datang mengunjungi Ismail alaihissalam? Pengarang buku Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, beliau datang 4 kali. Yang pertama, ketika beliau berusia 13 tahun. Dan beliau bermimpi. Disinilah ya, beliau bermimpi
untuk ya menyembelih putranya. Bayangkan, putra Simatawayang bertahun-tahun dinantikan, tak lama sudah lama tak berjumpa, baru ketemu langsung diperintahkan untuk disembelih. Maka Ibrahim itu faham, ya, mimpi ini berkali-kali. Dan Ibrahim faham, ya, mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan. Namun ini berbeda, ikhwah, dengan mimpi antum semuanya. Berbeda dengan mimpi kita semuanya. Kalau mimpi kita ya mungkin bisa jadi dari syaitan. Karena kita lupa berdoa, lupa melakukan sunnah-sunnah atau adab-adab ketika menjelang tidur. Maka Ibrahim alaihissalam datang dan menyampaikan berita ini kepada putranya. Bayangkan, putra yang sudah ditempa oleh Ibunda Hajar alaihissalam, Ismail, dari pertama kali ditinggal sampai berjumpa dengan Ibrahim, itu yang mendidik ibundanya, yang mendidik adalah Hajar alaihissalam. Dan dari sini kita bisa mengambil ibrah tarbawiyah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran pendidikan. Ternyata seorang wanita adalah sosok yang tangguh. Sosok wanita adalah sosok yang tangguh, ikhwah. Berbeda kalau laki-laki itu kuat. Ya, laki-laki itu kuat, belum tentu tangguh. Kalau tangguh pasti sudah kuat. Bagaimana tidak? Ibunda Hajar alaihissalam sendirian mencari nafkah, ya, untuk dirinya, untuk Ismail. Juga mendidik, menanamkan nilai-nilai tauhid, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Ismail alaihissalam. Dan ini terbukti, ikhwah, terbukti bagaimana para ulama kita ternyata mereka itu dibesarkan oleh seorang ibu yang janda, atau mereka itu dibesarkan dalam keadaan yatim. Lihat bagaimana Imam Malik yatim, bisa mengarang Al-Muwatta, yang kitabnya pada zaman itu afdal kitab ba'dal Quran, kitab yang paling afdal setelah Quran. Yang kedua Imam Asy-Syafi'i, yatim juga, punya buku Ar-Risalah, punya buku Al-Um. Imam Bukhari yatim juga, punya buku Sahih Al-Bukhari. Kita, bayangkan, kita yang sehat, kita yang punya bapak, kita yang punya ibu, apa karya kita? Apa karya yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim alaihissalam datang dan menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat As-Saff. Ya, dalam surat Saffat. Ya abati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, saya melihat, ya, dalam mimpi, ani adbahuka, saya ini menyembelihmu. Dan kita pahami mimpinya para nabi itu wahyu. Mimpinya para nabi itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini menyembelihmu, bagaimana? Ibrahim menyampaikan dengan hati yang berat, namun ini harus disampaikan karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban Ismail, lihat jawaban seorang pemuda yang ditempa oleh wanita solehah. Beliau menjawab, "Ya abatif'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku. Jadi Ismail pun menjawab dengan panggilan yang sangat lembut sekali, "Ya abati."
Bayangkan kalau anak kita mau disembelih, apa katanya? Wah, nggak sempat nyebut kita, nggak sempat nyebut nama kita, bahkan mau maki-maki gitu. Apa ini jahat, bapak ini jahat, ibu gimana? Semuanya, apa? Bahkan kabur. Namun Ismail tidak, menjawab dengan jawaban yang sangat santun. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku yang tercinta, wahai ayahku yang kusayang, lakukan, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkanku dalam kondisi bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku terima ini semua dengan lapang dada. Lihat tarbiyah macam mana, teman? Bagaimana Hajar alaihissalam menempa Ismail alaihissalam. Makanya para akhwat, ya, para ibunda hari ini perlu antum membaca lembaran-lembaran kehidupan ibunda Hajar alaihissalam. Bukan hanya 1 tahun yang akhwat. Bukan hanya ketika Idul Adha, enggak, setiap hari jadikan kisah beliau itu motivasi. Jadikan kisah Hajar alaihissalam sebagai inspirasi. Jadikan kisah Hajar alaihissalam sebagai apa? Motivasi, solusi dalam kehidupan kita. Maka Allah melanjutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka keduanya sudah berpasrah, meskipun ketika Ismail alaihissalam dan Ibrahim pergi ke madzbah, artinya tempat penyembelihan, itu iblis menggoda, tetapi Ibrahim alaihissalam membawa batu dan melemparkannya pergi. Kemudian datang lagi menggoda, dilempar lagi, ya. Kemudian datang dilempar lagi. Ini dinamakan dengan nafar. Nafar awal, nafar tsani, nafar salis, atau jumroh sugro, jumroh wusta, jumroh akobah. Ya, 7, ya, 21. Nah, ini nantinya menjadi syariat dalam pelaksanaan haji. Ada Ramyul Jumrat. Nafar pertama 7, kemudian hari yang kedua 7 lagi, hari yang ketiga 7 lagi jumrah akobah. Dan ini semuanya menjadi rangkaian haji yang pahalanya kembali siapa? Kembali kepada Ismail dan Ibrahim alaihimassalam. Kembali lagi. Ya, itulah buah dari apa? Dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun menuju tempat, ya, tempat madzbah namanya, tempat penyembelihan. Pakai zal, madzbah. Kalau pakai kha, madzbah, nanti dapur. Artinya mereka ini pergi ke tempat penyembelihan. Ya, hari ini sudah diberikan tanda khusus, ya, oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi dekat Mina sana, ya. Di dekat Mina. Ada batu, ya, di sana diberikan tanda dulu di sini Ibrahim alaihissalam dan Ismail akan melakukan penyembelihan. Maka lihat bagaimana keyakinan Ibrahim alaihissalam. Dikatakan falamma aslama, dan lihatlah ketika mereka berdua aslama, mereka berdua menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya, pelipisnya Ismail itu sudah ditaruh di tanah dan pisau itu sudah diletakkan di leher. Bayangkan. Wah, kayak mana macam apa ini? Kayak mana macam apa ini? Bagaimana kuatnya keyakinan mereka berdua? Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, disembelih dan diayunkan pedang itu. Kemudian setelah
merasa terpotong, ya, Ibrahim dikisahkan dalam sambil memejamkan mata karena tidak tega juga seorang ayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fadaina bidibhin azim, dan kami gantikan Ismail dengan bidibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Bayangkan. Kenapa bisa? Kenapa leher Ismail alaihissalam tidak tertahan? Di sana ternyata, ya, malaikat Jibril alaihissalam menahan dengan pedangnya. Sehingga, ya, yang terpotong adalah kambing yang sangat besar sekali. Dari sini kita bisa mengambil faedah, ikhwah, ya. Ya, ambil faedah yang sangat besar sekali, faedah imaniyah. Pertama, ya, bahasanya apapun yang terjadi, ya, dari manasik-manasik umroh atau manasik haji, dari sa'i, sofa, marwah, minum air zam-zam, nanti ramul jumurat, dan berkurban, itu semua pahalanya kembali kepada Ibrahim dan Ismail dan Hajar alaihimussalam. Jadi siapapun yang berkurban, itu pahalanya kembali kepada Ismail dan Ibrahim. Setiap tahunnya berapa juta, bayangkan. Berapa juta hewan yang disembelih. Baik onta, kambing, sapi, domba, semuanya kembali ke siapa? Kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian setelah prosesi ini terjadi, Ibrahim alaihissalam kembali ke rumah Hajar alaihissalam dan langsung balik kanan menuju Palestina marratan tsaniyah. Kembali lagi ke Palestina. Kenapa? Karena memang perintahnya datang ke Mekah untuk menyembelih Ismail. Tugasnya sudah selesai, kembali lagi ke Palestina, berdakwah ke sana, berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, menyebarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tentunya didampingi oleh Ibunda Sarah alaihissalam. Dan dalam kondisi seperti ini datanglah kabar gembira. Berupa kehamilan Sarah alaihissalam. Kehamilan Sarah alaihissalam. Dan Sarah ini adalah, ya, punya saudara, ya, namanya Lut alaihissalam. Punya saudara namanya Lut alaihissalam yang sama-sama nabi. Kan tapi Lut ditugaskan di tempat yang lain, sehingga syariatnya Lut berbeda dengan syariatnya Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dua malaikat ini menyerupai manusia. Menyampaikan kabar gembira, menyampaikan dua kabar gembira. Yang pertama, bahasanya istrimu itu akan hamil. Hah? Kaget. Bagaimana? Istriku sudah tua. Istriku sudah mandul. Kan tapi ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaget lagi. Bagaimana, kan di sana ada saudaraku Lut alaihissalam. Di sana ada saudaraku Lut alaihissalam. Dan dua malaikat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Lut dan membinasakan kaumnya. Bahkan istri Lut alaihissalam pun binasa karena memang tidak percaya, karena memang tidak beriman kepada suaminya yang menjadi seorang nabi. Maka dua malaikat ini pun disuguhkan
hidangan. Bayangkan, hidangkan seekor ya anak sapi yang gemuk. Jadi ketika datang langsung tamu itu datang, Ibrahim alaihissalam langsung merintahkan, udah potong ijel, anak kambing, anak sapi, potong. Ketika dihidangkan, maka dua tamu ini tidak mau makan. Wah, kaget kenapa? Ternyata ini adalah ya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan manusia. Ini bukan dari bangsa kita. Ini dari bangsa malaikat. Ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua pesan ini sudah disampaikan, yang pertama tentang kehamilan Sarah alaihissalam, yang kedua bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum Lut, kaum yang sangat ya tidak wajar. Mereka melakukan hubungan sesama jenis, wal-i'adu billah. Allahumma jnubna min hadhihi al-musibah. Allahumma jnubna min hadhihi musibah. Allahumma jnubna min hadhihi musibah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Lut, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Lut dengan apa? Diangkat bumi. Diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalik dihempaskan, kemudian dihujani dengan batu dari sijil dari neraka. Inilah hukuman bagi kaum Sodom. Inilah hukuman bagi orang-orang yang suka dengan sesama jenis. Alhamdulillah, apalagi hari ini. Hari ini musibah sangat besar melanda seluruh elemen masyarakat. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita, generasi Islam dari penyakit yang berbahaya ini. Kemudian kabar gembira ini pun menjadi motivasi baru bagi Sarah alaihissalam. Bagi Sarah alaihissalam, penantian panjang akhirnya muncul juga. Penantian panjang akhirnya datang juga. Dan inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Dan inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Dan inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyanyiakan doa hambanya. Kuasa. Dikatakan pada waktu itu umur Sarah alaihissalam sudah sampai 60 atau 70 tahun. Sudah, kalau hitungan manusia ya sudah tidak masuk akal. Akan tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja kuasa menciptakan Adam dan Hawa tanpa bapak, tanpa ibu. Allah juga kuasa ikhwah menciptakan Isa alaihissalam yang tak punya bapak. Apalagi ini suaminya ada, istrinya ada, maka ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah berputus asa. Ketika antum sudah berdoa, yakinlah doa itu bagaikan anak panah yang akan menembus sasarannya. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Atahzi bid-du'ai wa ma tadri bima sana'a du'a'u." Akankah kalian meremehkan doa? Akankah kalian meremehkan doa dan tidak mempercayainya? Wa ma tadri bima sana'a du'a'u. Apakah engkau tahu bagaimana doa itu berbuat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu? Sihamul lail la tukhti. Ya, anak panah itu bagaikan ya, doa itu bagaikan anak panah yang tidak akan pernah meleset. Akan tetapi kapan dan waktunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu
Kapan doa ini harus direalisasikan? Akankah tahun ini atau tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi? Allah Maha Kuasa. Yang penting jangan pernah berputus asa, jangan pernah remehkan kekuatan doa itu. Karena doa merupakan silahul awal, senjata yang utama yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka dari itu segala musibah yang menimpa kita, segala musibah yang menimpa bisnis kita, keluarga kita, masyarakat kita, yang pertama kita lakukan, solusi yang pertama kita kerjakan adalah doa. Angkat tangan setinggi-tingginya, haturkan, sampaikan segala hajat antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam dari istri yang pertama, Sarah alaihissalam, memiliki keturunan yang bernama Ishak. Dan nanti dari Ishaklah turun semua nabi-nabi Bani Israel, ratusan, bayangkan. Allah tahan sebentar, kemudian Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, seluruh nabi-nabi Bani Israel dari Hajar alaihissalam. Dan adapun dari Sarah alaihissalam. Adapun dari Hajar hanya 2, Ismail, kemudian nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pecinta sirah nabawiyah yang kami hormati. Kemudian Ibrahim alaihissalam datang kembali kemana? Ke Mekah. Bayangkan, datang kembali ke Mekah bertahun-tahun. Sudah datang pertama diperintahkan untuk menyembelih, datang kedua diperintahkan untuk mengecek kondisi rumah tangganya. Dan dikisahkan Ibunda Hajar alaihissalam sudah meninggal dunia. Wanita yang solehah meninggal dunia. Maka ketika Ibrahim mengetuk pintunya, ternyata yang buka bukan Hajar dan juga bukan Ismail. Ismail sedang berburu. Dan pada zaman dahulu berburu itu tidak seperti hari ini, sehari 2 hari, berangkat pagi pulang sore, tidak. Itu berbulan-bulan ya, sebulan 2 bulan. Maka Ibrahim bertanya kepada istrinya ini dari turunan Jurhum. Ditanya, bagaimana kondisi rumah tanggamu, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail alaihissalam, putraku. Sang istri menjawab dengan jawaban yang tidak mengenakan. Beliau menjawab, keluarga kami susah, ekonomi kami sulit, ya, sering kekurangan, tidak seperti tetangga sebelah yang cukupan, ya. Maka Ibrahim mendengarkan jawaban dari sang istri. Kemudian Ibrahim mengatakan, sampaikan kepada Ismail jika dia sudah pulang untuk mengganti daun pintu, untuk mengganti palang pintunya. Maka Ibrahim pun kembali lagi ke Palestina. Karena memang tugasnya untuk mengecek saja, mengecek keluarganya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang sudah didasari kerinduan. Kemudian Ismail pun pulang berburu, dan Ismail bertanya, apakah ada tamu? Apakah datang salah seorang selama saya pergi? Maka sang istri mengatakan, iya datang. Seseorang mengatakan, suruh mengganti palang pintu. Maka Ismail faham betul, pemuda atau laki-laki tersebut adalah ayahnya. Dan istri mengatakan, itu adalah ayahku, ya. Beliau mengatakan, ya, gantilah palang pintunya, artinya saya diperintahkan untuk menceraikanmu. Nah, jadi ini bahasa halus, ya, bahasa kiasan dari Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahku memerintahkan kepada untuk menceraikanmu, silahkan kau bereskan, kau kemasi segala pakaianmu, akan kuhantarkan kepada orang tuamu. Maka Ismail alaihissalam mengantarkan istrinya, kemudian menikah lagi dengan salah satu anak kabilah Bani Jurhum juga, ya, kabilah Jurhum, yang ternyata ini wanita solehah. Ini wanita
solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala kenikmatan, tidak membanding-bandingkan dengan nikmat tetangga yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Maka selang beberapa tahun Ibrahim datang kembali. Datang kembali dan menanyakan bagaimana kondisimu, dan wanita ini mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak. Alhamdulillah kami diberikan kecukupan, alhamdulillah diberikan suami yang soleh. Ya, karena waktu itu Ismail juga sedang berburu, dan memang Ismail selalu hobinya itu berburu. Ya, hobinya itu memanah, berkuda. Ya, makanya Rasulullah SAW itu memotivasi umatnya untuk memanah dan berkuda, karena memang sesepuhnya itu kakek buyutnya Ismail alaihissalam adalah orang yang suka berburu. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan atau titip pesan kepada sang istri, sampaikan kepada Ismail alaihissalam agar mempertahankan daun pintu atau palang pintunya. Maka langsung kembali lagi ke Palestina, dan Ismail datang dari berburunya dan menanyakan, apakah datang salah seorang di antara kalian? Apakah datang tamu? Iya, seorang laki-laki, dan berpesan untuk menjaga palang pintu rumah. Dan Ismail menjawab, itu adalah orang tuaku, itu adalah bapakku, yang artinya suruh mempertahankan rumah tangga bersamamu. Karena engkau adalah wanita yang solehah, karena engkau adalah wanita yang bertakwa dan bersyukur atas segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mungkin pertemuan yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.